spend your leisure time with us on Mentari on Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di podcast kali ini aku hostnya sendiri. Tapi kali ini aku sama orang-orang keren nih. Jadi biasanya kan kita hostnya berdua, terus kemarin juga sama Sister Jihan, bintang tamunya cuma satu. Nah kali ini spesial bintang tamunya ada dua. Halo. Boleh kenalan dulu nggak nih namanya dan kelas berapa? Asal dulu atau kayak langsung perkenalan? Iya boleh, terserah. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Anissa Ramadhani. Aku sekarang itu di kelas 12 Rufaidah IPA ya. Ya, halo, aku namanya Fatin Salsabila, aku dari kelas 12 Rufaidah IPS. Dari kelas 12. Nah, ini tuh aku dengar kayaknya tuh sistem-sistem yang udah lulus PTN ya. Masya Allah, alhamdulillah. Aku mau nanya, jadi kan kemarin tuh udah alhamdulillah ya lulus SNBP katanya. Terus sekarang tuh kesibukannya apa sih? Kalau kesibukan palingan PTN lagi nyiapin. Kita tuh lagi daftar ulang gitu loh. Oh iya. Aku dengar katanya tuh ribet ya katanya ya. Lumayan ribet, tapi kalau di setiap PTN itu kan mereka punya tahapnya masing-masing. Jadi ya nggak bisa disamain sih ribet enggaknya gitu. Tapi yang pasti emang lumayan, soalnya harus nyiapin berkas, harus terus UKT juga nanti. Aku lihat-lihat ya kayak di TikTok kan suka seliweran ya sekarang karena lagi lagi rame ya itu kayak SNBT, SNBP yang kayak gitu-gitu lagi seliweran, terus lagi pada ngurusin UKT, nyari kos kayak gitu. Kalau si Fatin sekarang kesibukannya apakah sama atau beda gitu? Awal-awal aku kesibukannya juga sama sih, daftar ulang. Cuman aku rasa aku keterimanya di Unpad ya, alhamdulillah. Di Unpad itu daftar ulangnya awalnya aku anggap ribet, tapi setelah aku lihat ke univ-univ lain ternyata lebih ribet lagi. Jadi aku agak bersyukur sih kalau Unpad itu ternyata nggak seribet itu daftar ulangnya. Jadi sekarang alhamdulillah udah selesai daftar ulangnya, terus juga udah sempat nyari tempat tinggal juga di sana. Jadi sekarang paling nyari kesibukan aja sih gitu buat ningkatin soft skill gitu. Nggak kos ya berarti ya? Iya. Kan kalau misalnya kelas 12 tuh aku dengar kalau misalnya aku kan waktu itu masuk kelas 10 ini ya sibuk TO kayak gitu. Itu tuh mulai dari awal kelas 12 berarti ya. Nah, terus udah gitu aku dengar kan kalau Anissa tuh masuknya Universitas Indonesia UI yang teknik elektrolysis. Saat ini tuh Unpad yang jurusan pemasaran digital. Aku lupa. Terus kan masuknya kan si Anissa nih ke jurusan teknik. Itu tuh alasannya apa sih masuk ke situ? Masuk ke tekniknya atau kayak milih univnya? Dua-duanya. Boleh, dua-duanya boleh. Kalau saya milih univnya, jujur kalau UI kan kalau kata orang kan UI kayak dream university gitu loh. Dan emang iya itu dream university buat aku dari aku SD. Soalnya pertama kakakku itu alhamdulillah aku tuh termotivasi masuk UI karena kakakku juga pada masuk UI. Terus Aku merinding loh. Terus yang kedua adalah aku tuh di sini kan aku bukan asli Karawang ya. Aku tuh dari Depok. Jadi memang selama 3 tahun SMA itu ayahku itu sama aku tuh LDR gitu. Dan jadi pas kelas 12 ayahku tuh udah kayak Nis masuk UI ya, soalnya deket rumah supaya kalau kos juga gitu, supaya ayah tuh bisa deket sama kamu. Jadi ayahku tuh emang pengennya aku tuh kuliah yang aku nggak usah ngekos dan aku bisa deket sama ayahku. Juga kenapa aku milih teknik, soalnya apa ya, aku suka aja. Gitu kayak teknik tuh seru aja. Terus kata orang-orang tuh serunya cuma di awal, selebihnya udah Kalau misalnya udah suka kan kesannya jadi enjoy. Aku merinding loh dengarnya. Tapi berarti balik lagi ya ke kota asal gitu. Oh iya, kota asal. Emang lahir di Depok? Emang lahir di Depok. Aku kan Karawang. Alhamdulillah berarti emang kan berarti emang biar dekat lagi sama ayah kan di sini udah 3 tahun ya? 3 tahun ya. Kalau di sini tinggalnya berarti sama siapa? Aku tuh ikut kakakku yang
melakukan hal apa yang pertama. Di sini. Terus kalau si Spatin gimana? Masuk Unpad tuh sama nggak sih dari university gitu, sama jurusannya? Aku sebenarnya berliku-liku ya memilih univ sama jurusan. Karena emang bingung sih ya. Iya, aku first love aku univ ITB, terus pindah lagi ke UI, terus pindah lagi Unpad, Undip gitu-gitu, terus bolak-balik. Akhirnya setelah pertimbangan panjang, aku agak pelan-pelan merelakan jurusan impian, merelakan hidup impian gitu. Karena kan menyesuaikan juga gitu. Banyak pertimbangan juga ya. Iya, karena sebenarnya yang aku incar dari awal masuk SMA itu gimana sih biar aku tuh bisa ikut SNBP gitu. Gimana SNBP gitu. Itu tuh dari awal aku mau daftar SMA tuh aku pikirannya itu. Jadi ya udah gimana caranya aku biar keterima SNBP, ya udah nyesuaiin dengan kapasitas aku aja gitu. Kapasitas aku segini, jurusan yang sekiranya itu peluangnya gede itu di sini, ya udah didaftarin aja, terus tinggal nerima aja gitu ya sesuai nama hatinya gitu, tinggal nyusun hatinya gitu aja sih. Berarti ada bimbingan juga nggak sebelumnya, kayak sama guru, konsultasi berkali-kali, terus sama orang tua? Sempet sama BK konsultasi berkali-kali, terus sama orang tua. Kalau orang tua aku sendiri sebenarnya nggak yang nuntut apa-apa sih, kayak yang penting kamu enjoy kuliahnya, berguna, nanti pas kamu udah lulus gitu. Cuman karena aku ambil dari latar belakang keluarga aku yang latarnya tuh keekonomian gitu, jadi aku nggak jauh-jauh dari situ, makanya aku ambil ke pemasaran digital. Masya Allah, aku merinding dengannya deh perjuangan masuknya tuh. Tapi selain itu ada bimbel juga nggak sih, kayak untuk sebelum ini? Bimbel tuh ada. Waktu itu aku sempat bimbel online sama offline. Yang offline tuh kayak yang emang khusus belajar UTBK. Yang online itu yang khusus belajar UTBK. Kalau yang offline itu yang di campuran pelajaran kelas 12 sama pelajaran UTBK juga. Gitu juga. Kalau aku bimbel sebenarnya di kelas 10-11 itu online, boleh sebut merek kan atau nggak usah? Berarti aku bimbel online. Iya, bimbel online kelas 10 kelas 11, terus kelas 12 aku udah mulai fokus ke UTBK kan. Jadi aku rasanya perlu offline karena biar interaksi langsung sama gurunya kayak gitu. Berarti ini kan dari university ya, berarti ya kayak universitasnya pengen kesini. Itu persiapannya itu dari awal masuk SMA atau baru akhir-akhir ini gitu, kelas 12 langsung ngejar ambis gitu, atau gimana? Kalau misalnya persiapan, kan kalau orang bilang persiapan tuh kan nggak bisa, kalau UTBK atau masuk univ tuh kayak nggak bisa sistem kebut semalam kan. Iya. Jadi emang bener kata si Spatin juga, kita tuh aku juga sama dari SMA itu aku udah tahu nih tujuan aku mau kemana, univ-nya kayak gitu. Aku udah tetapin, aku mau teknik, meskipun kayak tiap semester tuh berubah-ubah gitu. Mau jurusan gitu apa, ya, galau gitu lah. Kelas 10 mau kedokteran, tiba-tiba pindah ke teknik kayak gitu. Gak apa-apa lah, Bill, maksudnya itu kan bagian dari proses kita juga kan, dengan banyak pertimbangan juga. Nah, terus kita juga kayak yang tadi Spatin bilang, SNBP berarti kita cari tahu nih SNBP tuh gimana tuh prosesnya. Akhirnya kayak salah satunya yang ngabis dari kelas dulu kayak ya, kita ngabis dari kelas dulu. Harus dari awal ya, berarti dari awal tuh kita memang harus punya perencanaan supaya nanti kedepannya jelas gitu ya. Terus kan kalau SNBP tuh aku dengar-dengar tuh nyantumin sertifikat ya. Kalau sertifikat itu nyantumin apa aja sih yang sampai bisa kayak gitu, nasional atau gimana gitu? Nyantumin apa aja sertifikat? Kita pun nyantumin 3 sertifikat. Sertifikat yang pertama itu yang dari kayak Olimpiade Saintek online gitu, Olimpiade kalau nggak salah medali emas yang ada di Instagram, yang dari IG gitu. Aku nyantumin itu kayak medali emas matematika, waktu itu aku dapet. Masya Allah. Terus habis itu aku juga nyantumin sertifikat juara 1 lomba video kreatif, kalau nggak salah namanya, yang diselenggarain sama LDK UNJ. Itu nasional. Itu nasional juga. Masya Allah. Gila, terus habis itu juara 1 yang tingkat provinsi yang waktu kelas 12 kemarin yang content creator. Oh iya, aku tahu kayak gitu. Berarti kalau misalnya itu kan yang Olimpiade itu kan yang IJ itu kan biasanya banyak ya bertebaran kayak gitu. Itu tuh kalau yang Sis Anissa di bawah lembaga yang resmi atau yang gimana?
non kayaknya. Iya, non resmi. Soalnya bukan dari yang Puspresnas yang di bawah Kemendikbud tuh bukan. Yang beneran yang satu juara tuh kayak juara ada banyak, bisa berapa kayak gitu sih. Berarti bisa juga ya nyantumin kayak Bisa banget. Kalau sis Fatin gimana? Apa aja? Aku juga sama sih sebenarnya, nyantumin sertifikat itu dari olimpiade yang ada di IJ gitu. Cuman aku rasa untuk ini sekadar pesan aja sih gitu buat nanti yang dengerin, sebaiknya sih jangan lampirin sertifikat di olimpiade kayak gitu karena itu kurang punya nilai lebih gitu. Jadi ibaratnya sebenarnya kayak sia-sia aja. Cuman aku sih dapat pesan dari guru BK, katanya nggak apa-apa cantumin aja biar nggak kosong gitu. Jadi ya udahlah, mau nggak mau biar nggak kosong aku cantumin aja. Itu ada sertifikat dari olimpiade yang online gitu. Ada itu sertifnya juara 1 olimpiade ekonomi 2, sama satu lagi itu sertif peserta lomba esai tentang bisnis digital gitu. Karena itu emang selinear kan jurusan yang pengen aku daftar gitu. Jadi aku cantumin itu aja sih. Berarti emang kita nyantumin sertifikat juga harus milih-milih ya, karena biar sesuai jurusannya. Misalnya mau ke teknik masukin matematika yang kayak gini-gini, kalau mau ke masalah digital masuknya ekonomi yang ngitung-ngitung kayak gitu ya. Nah terus kan tadi itu udah ada sertifikat, terus nilai rapot juga ya termasuk ya kalau misalnya SNBP. Terus selain itu ada faktor apa aja sih yang bisa gitu? Karena kalau dibilang faktor tuh kita juga nggak tahu ya. Soalnya SNBP tuh kalau kata orang tuh dari jalurnya langit gitu. Jalur goib. Memang kayak orang ada yang bilang jalur hoki, kekuatan doa, sering dengar ya. Kayak gitu. Cuman menurut aku segoib-goib ya jalur goib, pasti adalah sesuatu yang bisa kita terawang atau bisa kita lihat dikit-dikit gitu. Salah satu faktornya ya biasanya univ itu suka ngasih tahu setiap univ itu kan penilaian SNBP-nya itu kan beda-beda. Jadi kalau misalnya univ yang UI itu tuh kalau nggak salah faktor alumni juga termasuk. Termasuk nilai mata pelajaran pendukung tiap jurusan tuh ngaruh banget. Sama biasanya kalau UI itu kalau kata kayak kakak kelasku yang lolos SNBP di sana, emang sertif itu juga pengaruh banget sih. Gitu paling. Terus paling kayak dua orang tua pasti ya. Dua orang tua juga kayak jalur langit ya. Terus kan bisa masih siswa ini pasti jalur langitnya masya Allah ya. Itu tuh amalannya apa aja sih? Tahu kita nih yang dengar dan aku bisa mengamalkan gitu. Ngapain aja sih Kak? Ada kan bisa ngapain? Kamu ngapain? Kalau kita ngapain? yang sedekah subuh. Kalau dari sekolah tuh nggak tahu ya kelas 10-11 diberlakuin atau enggak, tapi kita di sekolah ada sedekah subuh. Jadi dikasih kaleng gitu buat sedekah subuh. Nanti setelah sebulan atau seminggu ya, itu nanti dikumpulin kaleng-kalengnya, uang-uangnya, terus diambil-ambilin, nanti dikumpulin nominalnya berapa, nanti setelah kesepakatan seangkatan tuh mau dibeli buat apa nih, misalkan mukena atau alat sholat yang lain kayak sarung, Al-Quran, nanti disalurinnya misalkan mau ke pondok apa gitu, kayak gitu sih. Kalau dari sekolah kayak gitu. Lalu bisa juga lewat MIC ya? Iya. Kerja sama MIC itu juga sedekah subuh. Terus apa lagi? palingan kayak sholat hajat sih, karena kan pasti kan kalau kelas 12 kan kayak kita mau masuk univ itu kan bisa tuh jadi sebagai hajat. Jadi kita sholat hajat, rutin sholat hajat. Terus waktu itu aku juga alhamdulillah sepanjang proses SNBP tuh kayak rutin buatin duha, tahajudnya, baca Qurannya jangan sampai berhenti gitu. Terus yang paling aku ingat itu adalah gini, guruku tuh pernah bilang, Nis, kamu tuh lagi punya hajat, kamu tuh lagi punya keinginan. Kadang kayak dosa kecil atau maksiat kecil yang kita lakukan itu bisa menjadi bisa bikin kamu kepleset gitu, penghalang atau bisa kayak jadi kerikil dalam perjalanan kamu. Makanya sejak aku dengar kata itu kayak aduh jeder banget kan, kayak aku tuh dikira kayak nusuk banget gitu ya. Aku takut aku punya omongan yang salah ke orang lain atau gimana. Makanya sejak guru ngomong kayak gitu, aku beneran jaga omongan aku ke teman-teman. Aku gak pengen bikin sakit hati siapapun. Aku juga kayak gimana ya, kayak ke guru pun aku kayak ya gimana ya, menghormati banget lah kalau guru-guruku, karena kan lagi butuh-butuhnya ridho mereka juga kan, ridho orang tua gitu paling.
karena aku pernah dengar katanya apa ya, kalau nggak dikabulkannya itu doa itu bisa karena dosa gitu, bisa jadi penghalang gitu. Sebisa mungkin kita harus menghindari gitu ya. Kalau si Fatin Kalau aku juga sama ada nggak sih. sih ibadah khusus gitu yang selain, kan biasanya kita dengar itu tahajud, duha, yang gitu-gitu, ada nggak sih yang lain gitu yang bisa kita terapin? Kalau aku sebenarnya paling ngandelin tuh sedekah subuh ya, karena aku paling bisa sedekah subuh tuh rutin. Tapi kalau ibadah lain aku kadang masih kayak bolong-bolong atau males gitu. Iya, terus juga Aku juga masih banyak males. Iya, terus aku juga bener-bener perhatiin hal-hal kecil kayak Anissa gitu. Kayak selama ini aku mungkin cara ngomongnya belum bener, kayak ngomong ke teman tuh kayak seenaknya, nggak mikirin nanti apakah perkataan aku bakal nyakitin hati mereka atau enggak. Makanya aku bener-bener sedetail itu buat perhatiin jangan sampai aku ngeluarin misalnya kayak kata-kata yang kurang baik ke teman-teman atau bahkan ke diri sendiri kayak gitu. Detail gitu, makanya kayak nggak perlu ibadah yang kenceng-kenceng kayak tahajud sampai 12 rakaat sehari gitu. Aku kalau kayak gitu. Kalau aku sih berprinsipnya nggak perlu ngelakuin hal-hal yang besar terus kayak gitu, karena aku yakin itu bakal berat banget. Aku sih berprinsipnya lakuin aja yang kecil dulu yang konsisten itu istiqomah. Aku sih prinsipnya kayak gitu ya, makanya sedekah subuh walaupun 2000 yang penting tiap hari kayak gitu. Karena biasanya tuh di awal tuh biasanya tuh kan kenceng gitu kan, tapi akhir-akhirnya tuh malas. Iya, merasa berat dan malas gitu ya. Iya betul. Betul sekali. Terus ada lagi nggak yang mau di kayak sharing gitu ke my friends atau gitu? Kayak pengalaman SNBP atau Boleh. kamu gimana ya sih pas SNBP? Aku juga penasaran dengan Nisa dulu deh, Nisa dulu. Kalau aku kan Gimana nih kalau Nisa dulu? kalau aku tuh SNBP pokoknya dari beberapa hari sebelum pengumuman SNBP tuh aku mikir gitu, makanya gue nggak mau tahu hasil pengumumannya dari siapapun, dari orang lain gitu, buka sendiri gitu iya, ya. pokoknya maunya tahu sendiri. Ya Allah, kayak aku bilang ya Allah, aku tuh tahunya ya dengan mata kepala gue sendiri gitu. Pertama kali tuh aku pengennya aku tahu sendiri. Terus ada hal unik yang kayak satu hari sebelum SNBP, pengumuman SNBP tuh kayak aku tuh pagi-pagi tuh kan abis sholat subuh tilawah gitu ya. Aku tidur bentar, pas tidur itu aku kayak mimpi kayak aku lihat nama aku itu ada di daftar lolos SNBP. Dan Aku merinding bener jujur. dan pas di mimpi itu aku beneran shock. Aku ingat banget aku ngechat Bu Latifah, terus aku bilang Bu aku alhamdulillah, terus Bu Latifah jawab oke Allah alhamdulillah bla bla. Terus abis itu aku bangun kayak kok kayak cuma mimpi ya, sedihnya kerasa, cuman senangnya juga kerasa. Saya kira kayak nyata gitu ya. Aku itu nyata banget, aku senangnya tuh beneran kayak ya Allah, itu gak habis pikir, itu kayak pengen sedih rasanya. Terus kayak bangun sedih, itu tuh satu hari sebelum pengumuman. Dan abis itu aku bilang ke Bu Nuri, kayak semua kayak Bu Nuri tuh bilang ya gak apa-apa, kita rapalkan terus doa gitu, semoga besok menjadi hari kayak menjadi hari terbaik bagimu. Terus pas pengumuman SNBP aku lagi doa, kayak lagi doa, tapi sepanjang aku nunggu pengumuman jam 3 tuh aku beneran ngerasa teman-teman yang lain ngerasa deg-degan, aku kayak tenang aja, kayak nggak tahu kenapa aja kayak ngerasa tenang. Pas buka habis sholat asar kayak jeder udah itu kayak yo beneran mau nangis udah nggak karuan. Aku waktu itu nonton tahu video kayak itu kalian lucu sih. Aku nonton merinding. Tapi karena sih ya masya Allah, berarti ada power doa ya. Iya gitu, dan ternyata emang berarti dari H-1 itu udah di spoiler duluan kali ya. Dari minggu deh di spoiler. Kalau si Fatin gimana? Ada nggak sih pengalaman yang waktu waktu proses atau menjelang itu hari H? Aku sebenarnya nggak tahu ya, aku benar-benar gak dapat spoiler sama sekali, kayak dari mimpi atau dari mimpi orang lain tuh aku nggak dapat sama sekali. Dari mimpi orang lain ada sih, kayak Tin kamu merah tau di mimpi aku. Kayak aku kan apa ya, emang sih dari awal SMA aku berharapnya SNBP, cuman makin menjelang pengumuman tuh malah kayak udahlah gitu, perjuangin aja SNBP-nya gitu. Kamu udah gak usah berharap, kamu coba daftar
udah lupain aja sementara gitu. Jadi pas pengumuman kamu buka dengan perasaan tanpa berharap kayak gitu. Terus ya udah kan, habis itu pas 1 jam sebelum pengumuman aku tuh kebetulan ada konsultasi pembelian jurusan buat SNBT tuh. Jadi situ benar-benar penentuan jurusan aku pas nanti kalau SNBT. Udah tuh aku udah nentuin jurusan aku mau kemana. Habis itu pas udah selesai konsultasi aku tuh masih itu kan konsultasinya di tempat les ya. Nah aku nggak pulang tuh habis konsultasi, aku masih di tempat les karena aku masih ada tugas di les gitu kan. Akhirnya kan jam 3 ya pengumumannya. Jam 3 tuh aku tuh niatnya mau pulang dari tempat les, terus mau ke kamar, mau ke kunci tuh pintunya, terus aku buka laptop, aku buka sendiri sambil rekam gitu. Aku niatnya mau kayak gitu, cuman ada temen-temen aku kayak, ayo buka di sini aja, buka pengumumannya di tempat les aja, ayo buka bareng-bareng kayak gitu. Terus aku tahu kan kalau buka bareng-bareng tuh kayak kurang enak gitu ya, kalau misalkan aku keterima terus yang lain pada nggak keterima gitu, nggak enak gitu ya. Iya, dan akhirnya itu kejadian. Akhirnya aku doang yang keterima di antara temen aku yang buka bareng sama aku. Di situ kayak aku pengen senang kan jadi nggak enak ya. Jadi kayak satu sisi temen aku nangis gara-gara gak keterima, satu sisi juga aku pengen senang juga gak enak. Jadi kayak kan nunda dulu gitu ya. Aku senang aja di rumah, jadi sekarang aku bukannya senang malah kayak ya udah sabar nanti ayo berjuang di SNBT kayak gitu. Jadi apa ya, aku tahunya juga itu gara-gara jadi kan aku sambil nunggu temen aku siapin mental, aku buka WA. Ada yang WA dari Padang. Aku juga ngechat Fatin, barakallah ya. Aku kan kaget ya, itu jam 3. Hah, barakallah apaan? Aku udah gemeteran, aku udah mau nangis. Terus apaan sih barakallah apaan? Aku langsung buka aja. Hah, biru, ya Allah. Habis itu ya udah kayak aku biru. Terus temen aku baru tuh udah pasukain aja merah gitu. Jadi aduh, aku udah sempet senang. Terus pas liat temen aku merah jadi kayak sedih juga. Berarti sempet dibukain sama gue ya. Jadi iya, aku jadi kayak rencana aku gagal bukan di kamar. Gagal ya udah deh gitu. Tapi alhamdulillah kalau lolos ya. Alhamdulillah. Berarti perjuangannya selama ini gak sia-sia gitu. Karena kan usaha hasil tidak mengkhianati. Balik gak sih? Usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Terus kan udah dia sharing ceritanya, terus bagi-bagi tips gitu ya. Terus ada nggak sih? Pasti ada lah ya. Aku mau minta motivasinya dari sister untuk kita pendengarnya yang nanti di penjuang PTN selanjutnya. Penjual tahun 2026 ya? Ya, doain aku ya. Amin, semoga nyesel ya. Amin. Mau kemana nih? Aku doainnya aku mau dapat makanan. Amin. Aku mau dapat makanan. Sip ya. Amin. Aku buku mana ya? Oh iya. ilmu Ilmu komunikasi. Masya Allah, amin. Semangat buat itu. aku bisa. Amin. Kalau misalnya enggak amin. Amin. Ya Allah. Boleh minta motivasinya nggak nih untuk Motivasinya apa nih? Rizka dulu lah. Bisa dulu aja. Motivasi ya. Tadi aku bisa ngasih motivasi apa ya? Kayak buat teman-teman semua pasti kan kalian tuh kayak punya mimpi masing-masing, punya keinginan masing-masing. Jangan pernah berhenti bermimpi atau misalnya kayak mematahkan mimpi kalian sendiri karena omongan orang lain. Itu jangan pernah, karena nanti yang akan menikmati hasil terbaiknya itu yang pertama kali adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain. Itu motivasi dari aku. Terus buat teman-teman kelas 12 yang sekarang mau menginjak kelas 12, kalau misalnya ada waktu istirahat, gunakan waktu istirahat sebaik mungkin ya. Terus jangan terlalu overthinking. Aku pernah ada di tahap dimana aku overthinking banget dan itu gak enak banget. Karena kalau misalnya kita jalaninya coba enjoy ya, menikmatinya, ya ternyata tidak seberat dan setakut itu ya. Meskipun emang menakutkan ya, kalau misalnya kelas 12 tuh kayak dihadapkan dengan segala macam ujian, persiapan UTBK, kayak laprak dan lain sebagainya. Makin sibuk Iya, makin sibuk kelas 12. Jangan lupakan istirahat juga, begitu dari aku sarannya. Terus apa lagi Tin? Dari kamu apa? Kalau dari aku sebelum ke spesifiknya, aku sih pesennya pertama kalau punya tujuan tuh benar-benar dipikirin gitu, apakah itu benar-benar relevan sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kayak gitu. Terus kalau udah punya tujuan itu dengan matang,
jangan sampai tujuan itu berubah kecuali secara insidental. Terus habis itu jangan sampai tujuan kamu berubah hanya karena omongan orang-orang kayak gitu. Jangan Fokus sampai sama diri sendiri. betul. Nah, terus kalau spesifiknya buat kelas 10, aku minta kalian tuh bener-bener rajin ikut lomba apapun kalian ikutin aja, mau yang online kayak tadi atau yang apapun. Terus kan ada OSN nih, kalian tuh bener-bener persiapin OSN tuh gak bisa kayak semalam doang kayak gitu, gak bisa. Jadi OSN tuh bener-bener disiapin dari sedini mungkin gitu, karena sertifikat OSN tuh bener-bener bisa ngebantu kamu buat nanti kalau misalnya SNBP kayak gitu. Terus yang buat kelas 11 kalau menyicil UTBK bolehlah dikit-dikit tapi jangan di pressure. Terus mulai tingkatin juga nilai rapotnya kalau misalkan memang tujuannya mau SNBP. Terus ya buat kelas 12 sekarang kan lagi UTBK nih, semoga pada lulus ya UTBK-nya ya, biar lebih dari 50%. Amin. 100% ya Allah. Amin. Doakan ya, semoga angkatan kami bisa menjadi pembuka untuk teman-teman semua yang kelas 10, adik-adik kelas yang baru datang nih kayak sama Pencari Ilmu gitu. Terus satu lagi harusnya jangan lupa ibadah ya. Ya betul banget, buat ibadahnya dari awal ya, jangan pas mau ada mintanya doang ya. Terus dapat tetap dilanjutin ya ibadahnya ya. Betul. Pokoknya terus berusaha, jangan pernah menganggap segala usaha kita itu sia-sia. Soalnya pastilah kalau misalnya doa kita diiringi usaha, Allah pasti akan ngasih kok hasil apa yang telah kita usahakan gitu di waktu terbaik yang menurut Allah gitu kita pantas dapatkannya. Dan juga aku tuh pernah baca gini, kalau misalnya teman-teman lagi capek, misalnya lagi capek kayak rutin sampai beribadah, atau misalnya lagi malas belajar atau gimana, aku tuh pernah baca quotes kayak gini, kalau misalnya doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Jadi benar-benar usaha sama doa itu harus beriringan, nggak bisa kayak salah satunya aja. Harus ini ya, setara gitu. Harus setara. Betul, Setara banget. ada lagi yang mau ini Ya, semangat ya teman-teman ya. Semangat Ingat ya. masa depanmu udah di skenario kan ya oleh yang memiliki segalanya. Pokoknya jangan sampai berproses, istirahat boleh tapi jangan berhenti, karena yang Allah lihat tuh prosesnya bukan hasilnya. Yang lihat hasil tuh kita manusia gitu. Betul. Tetap semangat ya, my friends. Semangat Senang banget ya kita di podcast kali ini kayak share-share sama sister-sister yang sudah lulus SNBP. Terus kita dengerin cerita perjuangannya dari awal, dari kelas 10 katanya nih udah mulai persiapan, tujuannya tuh udah mulai ditentukan kayak gitu. Jadi tetap semangat dan jangan menyerah. Terima kasih ya Sister Anissa dan Sister Fadila yang sudah bersedia berbagi gitu pengalamannya kepada kita semua. Semoga kesuksesannya menular. Amin. Amin. Mungkin bisa juga ya. Iya, sama-sama. Cukup sekian ya, my friends. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.